Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan mengambil pelajaran dari buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci-kunci tadabbur Al-Quran dan sukses dalam kehidupan, yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim. Terakhir kita membahas tentang tabhid, makna dan tanda tadabbur Al-Quran. Kembali kita berharap Allah SWT menganugerahkan kepada kita fenomena-fenomena tadabbur tersebut, kenikmatan-kenikmatan ketika membaca Al-Quran dan mendapati keagungan makna dari ayat yang kita baca tersebut. Dalam tamhid pendahuluan ini beliau menambahkan sebuah pembahasan tentang pemahaman yang salah dari sebagian manusia tentang makna tadabbur. Jadi mereka memiliki pemahaman yang salah tentang tadabbur, sehingga hal tersebut memalingkan mereka dari kegiatan tadabburil Quran, dari kegiatan mencoba untuk menemukan makna tadabbur Al-Quran, makna di balik ayat-ayat Al-Quran. Secara umum, beliau menekankan pemahaman salah tersebut adalah i'tiqaduhum su'ubatu fahmil Quran. Keyakinan mereka i'tiqaduhum su'ubati fahmil Quran, keyakinan mereka tentang sulitnya memahami Al-Quran, bahwasanya memahami Al-Quran adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Ya. Maka ini beliau menyangkal pemahaman ini dengan mengatakan, dengan memberikan dalil dari surah Al-Qamar, di mana Allah SWT mengulang beberapa kali dalam surah ini. Di antaranya muncul di ayat ke-17, Allah SWT menyatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Ya. "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Allah menyatakan, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Kembali Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Kemudian Allah menawarkan fahal mim muddakir, maka adakah di antara kalian yang hendak mengambil pelajaran, mengambil petunjuk dari Al-Qur'an tersebut? Ya, beliau mengatakan fal Qur'an, sebelumnya beliau mengatakan pada dasarnya Al-Qur'an adalah kitabut tarbiyah wa ta'lim. Al-Qur'an adalah kitab pembinaan, adalah kitab pengajaran bagi seluruh manusia. Maka adalah tidak mungkin bahwa kitab pembinaan, kitab pengajaran ini adalah kitab yang sulit untuk difahami oleh manusia. Sehingga Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami, ya Allah SWT, telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Fahal mim muddakir. Beliau menyampaikan juga beberapa pernyataan dari para ulama di sini, di antaranya Ibnu Hubairah, ya, dalam buku Dzil Tabaqatil Hanabilah Ibnu Rajab. Dalam buku Ibnu Rajab, beliau menukil perkataan Ibnu Hubairah bahwa di antara strategi atau di antara makar syaitan adalah untuk memalingkan manusia, memalingkan hamba-hamba Allah dari tadabburil Quran. Di antara strategi manusia untuk strategi setan untuk memalingkan manusia dari jalan kebenaran adalah memalingkan mereka dari tadabbur Al-Quran. Kenapa? Karena pengetahuan dari syaitan bahwa petunjuk atau huda itu akan terjadi indat tadabbur, ketika mereka melakukan tadabburil Quran. Ya, sebagaimana kita baca dalam surah Az-Zumar sebelumnya, ketika Allah SWT mengatakan tsumma talinu juluduhum wa quluduhum, kemudian kulit mereka, hati mereka menjadi tenang. Ya. Kemudian Allah mengatakan dzalika hudallah, itulah petunjuk dari Allah SWT yang turun kepada mereka, yang Allah berikan kepada mereka. Jadi di sini kembali kepada perkataan Ibnu Hubairah, karena mereka mengetahui bahwasanya petunjuk dari Allah SWT terjadi indat tadabbur, ketika proses tadabbur itu terjadi. Dan mereka menganggap ini bahaya,
ya. Sehingga mereka melakukan strategi agar manusia tidak berusaha untuk melakukan tadabbur, dan mereka berpikir bahwasanya mentadabburi Al-Qur'an adalah sesuatu yang susah, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia secara umum. Sehingga akhirnya mereka mengatakan hatta yaqulul insan, sampai manusia pada umumnya mengatakan ana la atakallam fil Qur'an. Saya tidak bicara tentang makna Al-Qur'an, tentang maksud dari Al-Qur'an tawarruan, karena berhati-hati. Ya. Sehingga akhirnya tidak ada diskusi tentang makna Al-Qur'an, tentang pelajaran yang ada dari Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an turun untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk menjadi tuntunan bagi kita. Kemudian beliau pun menukil perkataan Asy-Syatibi rahimahullah dalam buku Al-Muwafaqat. Beliau menyebut, yang disebutkan di sini dinukil dari buku Al-Muwafaqat. Asy-Syatibi mengatakan bahwa ketika Al-Quran adalah sebuah mukjizat, ya, yang bisa difahami oleh orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab, memahami tentang sastra Arab, dan juga para ahli bahasa kewalahan untuk membuat hal yang serupa dengan hal tersebut. Ini menunjukkan satu sisi di mana Al-Quran memiliki nilai sastra yang begitu tinggi, dan Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau menyatakan namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwasanya Al-Quran, hal tersebut tidak berarti bahwasanya Al-Quran adalah bukan bahasa Arab. Jadi Al-Quran tetap berupa bahasa Arab dengan bentukan-bentukan bahasa Arab secara umum, sehingga mudah untuk difahami. Ya, artinya terlepas dari mukjizat, bentuk Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran tetap bahasa Arab yang bisa difahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Ya, dia beliau mengatakan sehingga Al-Quran tetap mudah untuk difahami makna-maknanya tentang perintah Allah SWT dan juga tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dua sisi. Dan secara sastra memang suatu yang luar biasa, bahkan ahli bahasa pun kewalahan untuk membuat bahkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tetapi untuk memahami Al-Quran tetap adalah bahasa Arab, yang disebutkan juga dalam beberapa ayat, ya, sehingga bisa difahami perintah dan juga larangan yang terdapat dalam Al-Quran dengan mudah, insyaallah. Apalagi kembali kita ingat janji Allah SWT di surah Qamar tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Khair, beliau menukil kembali perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang diambil dari buku At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Ibnu Qayyim mengatakan, man qala, barang saya mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran bahwa inna lahu ta'awulan la nafhamuhu wa la na'lamuhu wa inna ma natluhu muta'abbidina bi alfadhihi fa fi qalbihi minhu haraj. Barang siapa yang mengira bahwa kita membaca Al-Quran lafaznya saja, ya, dan bahwasanya maknanya tidak bisa kita fahami, ya, tidak bisa kita ambil pelajaran, maka Ibnu Qayyim mengatakan ada masalah dalam pemahaman tersebut, dalam hati orang tersebut. Artinya setiap makna yang kita baca, insya Allah ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Ada pelajaran yang bisa menjadi tuntunan bagi kita, bisa menjadi petunjuk bagi kita. Khair. Kemudian beliau pun menukil perkataan As-San'ani, bahwasanya beliau mengatakan, beliau memberikan contoh bahwa ketika ada sebuah ayat, beliau memberikan contoh di sini ayat di surah Al-Muzammil ayat 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. As-San'ani ingin mengatakan bahwasanya dalam ayat ini kalau dibahas secara hukum bahasa Arab, maka kita masuk kepada pembahasan kalimat syarat dan jawabus syarat. Sehingga kenapa di situ wa ma tuqaddimu ada madzum di situ. Jadi bentukannya kenapa tidak tuqaddimuna madzum, ya. Tetapi As-San'ani ingin menekankan meskipun orang tidak memahami kaidah bahasa Arab tersebut, selama dia memahami secara umum bahasa Arab, insya Allah dia bisa mengerti
maksud atau pelajaran yang diinginkan oleh Allah SWT dari ayat tersebut, ya. Ini yang ingin beliau Imam As-San'ani ingin sampaikan bahwasanya, dan penulis juga tekankan dalam bagian ini, bahwasanya pemahaman tentang kaidah-kaidah bahasa Arab tentu akan membantu, tetapi secara umum tidak menjadi syarat untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Beliau pun mengatakan bahwasanya perkataan-perkataan tadi, Ibnu Hubairah, perkataan Asy-Syatibi, Ibnu Qayyim dan As-San'ani, perkataan tersebut betul sekali, ya. Dan beliau menguatkan dengan pernyataan dari Ibnu Abbas dari buku tafsir Qurtubi, bahwa Ibnu Abbas mengatakan at-tafsir ala arba'ati aujah, bahwasanya tafsir Al-Quran, penafsiran Al-Quran terbagi menjadi 4, adalah satu, pertama yang difahami oleh orang Arab min kalamiha, dari bahasa Arabnya, wa tafsir la, dan tafsir yang semua orang bisa memahami. Kemudian ketiga, tafsir yang hanya diketahui para ulama, dan yang terakhir adalah tafsir la ya'lamuhu illallah, di mana tafsirnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali terkait perkataan Ibnu Qayyim, bahkan pada tafsir yang hanya diketahui oleh Allah SWT, di situ tentu ada pelajaran bagaimana begitu lemahnya ilmu kita, ya. Sebagian ulama mengatakan tentang beberapa tafsir huruf-huruf di awal surah, ya. Allah sekedar memberi 3 huruf, misalnya alif lam mim, kita sudah kebingungan bagaimana makna dari ayat tersebut. Ini menunjukkan begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala di antara pelajarannya. Dan Ibnu Abbas penulis menekankan dari 4 pembagian tafsir tadi, umumnya ayat Al-Quran itu adalah yang pertama dan yang kedua, yaitu yang bisa difahami dengan bahasa Arab, ya, dan yang bisa difahami oleh dan insya Allah semua orang bisa memahaminya. Tentu ada sebagian ayat-ayat yang dia hanya bisa difahami oleh para ulama. Beliau menyebutkan misalnya di dalam ayat Al-Quran terdapat 500 ayat-ayat hukum, ya, ayat tentang hukum. Yang tentu di situ perlu ilmu dari para ulama kita untuk menetapkan hukum dari ayat-ayat tersebut. Tapi jumlah Al-Quran beliau menyebutkan adalah 6.236, beliau tulis dalam buku ini, sehingga 500 adalah jumlah yang kecil dibandingkan keseluruhan Al-Quran, ya, yang kecil dibandingkan keseluruhan Al-Quran. Kembali beliau menekankan bahwasanya pemahaman tentang janji-janji Allah SWT, ancaman-ancaman Allah SWT, tentang ilmu Allah SWT, pengenalan terhadap Allah SWT, ilmu tentang hari akhir, ya, dimana ini adalah diantara materi-materi penting, petunjuk-petunjuk penting dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan tidak disyaratkan untuk memahami hal tersebut pemahaman tentang mustalah, tentang istilah-istilah ilmu tafsir, dan tentang lainnya, ya. Poinnya adalah mari kita menghilangkan keyakinan bahwasanya mentadabburi Al-Quran adalah sesuatu yang sulit, ya. Memahami Al-Quran adalah sesuatu yang sulit, ya. Tentu rekan sekalian, bagi kita, terutama kita orang awam, hendaknya kita mengambil manfaat dari tafsir para ulama, ya. Ini tentu di antara cara yang begitu mudah. Alhamdulillah, Allah memberi hidayah kepada sebagian di antara kita, sebagian manusia, sehingga mereka memiliki ilmu yang berlebih dan kita bisa ambil manfaat dari mereka. Jadi yang bisa kita lakukan apabila ada sesuatu yang tidak kita pahami, kita bisa mencoba untuk memahami hal tersebut dengan membaca buku para ulama kita atau bertanya kepada para ulama kita, insyaallah. Demikian rekan sekalian, kembali semoga poinnya adalah memotivasi kita untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mencari makna-makna yang Allah inginkan dari ayat-ayat Al-Quran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.